Halo, selamat malam. Malam. Kak, izin menjelaskan tadi tuh permasalahan yang lagi dibahas tentang siapa yang menulis Al-Quran. Siapa? Tuh Kak, izin boleh menjawab? Boleh bang, silakan. Nih ya, ini dari sejarah. Saya kan mondok ya. Hmm. Ketika wahyu satu persatu turun melalui malaikat Jibril, ketika setiap kali turun, itu ayat Al-Quran pasti langsung ditulis. Sama? Memang ketika penulisannya belum di atas kertas, masih di Hmm. atas tulang, batu, pelepah kurma dan lain-lain. Kemudian setelah ditulis, itu ayat-ayat tersebut yang sudah ditulis disimpan di salah satu ruangan di rumah Hmm. Nabi Muhammad. Ada Kemudian, ininya? Ada sisa-sisa peninggalannya gitu? nah tar dulu nanti saya jelasin satu. Setelah Nabi Muhammad wafat, pada khalifah pertama Abu Bakar, itu kurang lebih ada 70 orang penghafal Al-Quran yang mati syahid. Nah, jika dibiarkan seperti itu, maka secara tidak langsung Al-Quran akan musnah. Ya, dan dari situ Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan untuk Al-Quran dibukukan. Dan yang menuliskan Al-Quran itu adalah Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah, orang Yaman. Karena Rasulullah tidak punya anak laki-laki. Anak Oh, laki-lakinya Zaid 3 bin wafat semua Haritsah ini waktu tertulis kecil. di mana nih bang? Nah, Harith bin Harithah ini Ini di tertulis di Zaid bin mana nih? Harithah nulisnya. Ya, Nah, Zaid bin Haritsah Zaid ini bin yang Harithah ini istrinya dinikahi apa? sama Muhammad ya? Bukan? Anak angkatnya ini? Ini bukan Ya, sih? setelah cerai dinikahi sama Rasulullah. Hah. Ada sumber Setelah beliau tulisan yang cerai, mengatakan itu. Ya. ya Hmm. mantap kenapa? Ada sumber yang tertulis bahwa Zaid bin Haritsah ini yang menulisnya? Yang menulis. Kalau sumbernya saya nggak tahu karena saya mondok di pesantren langsung terima jadi. Loh, Saya langsung terima jadi. ini ceritanya ini. Ya, karena kita perlu bukti yang otentik Iya gitu. kan ini Kalau cuman sekedar mulut ke mulut ya nggak ada yang tahu gitu, Bang. Itu benar atau enggak gitu. tapi setidaknya kami sebagai orang muslim tahu bahwasanya Al-Quran itu tidak dikarang asal-asalan. Bahwasanya Al-Quran itu benar-benar asli. Tidak ada yang rubah Ya. sedikit pun. Anda kan kebetulan mondok nih. Ya Tahu saya mau akui peristiwa di memang. zaman Utsman pembakaran Quran? Ya, Nah, kenapa dibakar itu? ya tahu. Nah, Hmm. ketika Al-Quran yang dibakar di zaman Sayyidina Utsman, ya kan Utsman, itu adalah Al-Quran yang dibakar yang ditulis ke zaman Khalifah Abu Bakar. Tadi Al-Quran yang pertama kali ditulis, dulu. Al-Quran yang pertama kali ditulis tadi, ketika pada saat Khalifah Utsman bin Affan, itu ada perbedaan cara membaca Al-Quran di antara kaum muslimin. Nah, untuk Loh, apa kalau ya? perbedaan cara membaca Untuk kenapa kitabnya yang dibakar? mendapatkan. Enggak, Bang. Iya, tar dulu, iya nyambung ke situ. Cara membaca kan Oh. beda-beda. Untuk menemukan solusi dari hal itu, karena kan beda-beda bacanya tuh. Nah, maka Al-Quran akan dibukukan kembali di zaman Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Utsman sudah berhasil menulis Al-Quran kembali, nah Al-Quran yang ada di zamannya Abu Bakar itu dibakar. Makanya sekarang terkenal Quran Rasul Utsmani, bertuliskan Utsmani. Itu. Tidak ada suaranya Kak, tidak ada suaranya Kak. Oke, sorry. Oke. Kamu bilang Ya, karena terdapat perbedaan cara membaca. Qurannya yang ya. berbeda atau cara membacanya yang berbeda? Nah, cara membacanya itu yang berbeda teh. Oke. Kan soalnya Kalau cara membacanya yang berbeda, kenapa Qurannya yang dibakar? nah, Nggak masuk kenapa? akal. Nah, Kalau dengerin kan dulu. katanya gini, Karena ya, katanya gini kan, Quran itu tidak berubah dari zaman ini sampai sekarang nggak berubah. Kenapa dibakar? nah, karena kan Al-Quran cuma ada satu, itu pun untuk
bahasa kitanya mah kayak naskahnya lah. Jadi Al-Quran tuh masih belum dibukukan kayak zaman sekarang, masih di otak masing-masing. Nah, di otak masing-masing itulah ada perbedaan cara membaca. Nah, makanya pas zaman Sayyidina Utsman itu Quran dibukukan kembali menjadi 4 buku dan Itu yang disebarkan ke dibakar beberapa negara. itu yang dibakar itu orangnya atau bukunya? Buku yang Oh, Quran bukunya yang pertama yang dibakar. ditulis sama Abu Bakar. Yang kamu bilang itu cara pembacaannya di otak masing-masing. Apa otaknya yang dibakar? Ini kan nggak nyambung nih. Kalau ini, misalnya ini naskah, ya, 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 inilah naskah yang dibakar itu. Kenapa dibakar? ya. Kalau orangnya yang beda baca, kenapa naskahnya yang dibakar? Tabokin Kan satu-satu, baca sesuai dong, gitu dong. Secara logika, kenapa harus dibakar? Tanda tanya dong. iya, iya. Taruh, taruh. Masih berisik di sini ya, tuh. Hmm. Oke, ya gini jadi Al-Quran kan pas itu belum disebarkan di dunia hanya ada satu pas zaman. Ini nggak nanya itu kenapa dibakar. Iya, tar dulu ini penjelasannya teh. Hmm. Kan satu. Nah, sedangkan yang dibaca oleh orang-orang kaum mukminin itu hafalannya. Hafalan kan lama-lama pudar, ada yang lupa, yang lama dia dibaca kan lupa. Nah, dari perbedaan semakin lama itulah orang-orang bacanya keliru, ada yang salah. Makanya Al-Quran itu di ditulis kembali oleh Utsman bin Affan menjadi 4 buku dan dikirimkan ke beberapa tempat, yaitu 4 tempat. Nah, tujuannya untuk apa? Biar kaum muslimin ini yang salah tuh bisa ngelihat ke Quran yang tadi ditulis lagi itu yang 4. Kalau Nah, yang tujuannya supaya bisa ngeliat, harusnya itu jadi bukti, bukan dibakar. ada teh buktinya. Quran yang 4 itu tuh, Quran yang 4. Oh, Quran Nah, ada itu 4. Quran yang ditulis Sayyidina Utsman itu jadi 4, ditulis jadi 4 buku. Nah, dari keempat buku, ya aku saya jujur ya, ketiganya, 3 dari 4, menurut yang saya dengar itu sudah habis dimakan rayap. Hanya tertinggal 1 yaitu lagi di Mesir. Kan ada narasi di dalam Quran. Allah itu menjaga kitabnya. Kok bisa dimakan raya? Nah, bukti bahwasanya Allah menjaga Al-Quran itu bukan berarti dia makan rayap Allah tidak menjaga. Buktinya masih ada 1 yang tersisa. Sampai sekarang masih ada. Qurannya gede banget. Boleh lihat. Nah, kalau lihat saya nggak bisa nunjukin, soalnya nggak di saya. Jadi ini pertanyaan saya ini belum terjawab ya. Kalau orangnya yang bacain beda-beda, kenapa naskahnya yang dibakar? Kenapa? Ini belum masuk ini. Apakah ini berbeda atau ini yang salah? Senggak dibuat yang baru atau ada revisi atau apa? Mana? Kenapa dibakar? Harusnya disejajarkan biar melihat perbedaannya. Ini namanya jujur. Kalau dibakar susah membuktikan yang mana yang benar. Kalau masalah untuk alasan dibakarnya sih saya nggak terlalu mendalami alasan ke situnya teh. Yang saya pahami mah ketika saya belajar di pondok, yang saya perhatikan mah bahwasanya tujuannya ditulis kembali yang 4 tuh biar sama semua cara membacanya. Makanya Rasul Utsman nih nggak tahu, mungkin cara penulisannya tuh bukan tulisan isinya ya. Cara penulisan yang Quran pertama yang sama Quran Utsman ini mungkin beda. Makanya cara pembacanya beda lagi. Mungkin Qurannya tetap teksnya sama, cuman tulisannya beda. Fontnya lah mungkin kalau di Word mah mungkin gitu. Teksnya beda, tulisannya sama. Gimana ini? Hah? Tulisan itu ya teks, Bang. Allahu Akbar. Ayo teh syahadat teh. Aduh, aku kepedesan, Bang. Sampai nangis aku. Tulisannya teks. Tulisan udah pasti teks. Nah tadi kan teteh nanya tuh, Quran kan dijaga sama Allah. Nah coba teteh keliling dunia kemanapun, negara manapun, Quran tetap berbahasa Arab. Yang beda tuh cuma kalau berbahasa terjemahnya. Arab. Saya kalau nyiptain buku, ini misal nih buku ciptaan saya.
Kemana-mana saya bikin bahasa Indonesia, nanti ada translatannya. Nggak ada Ya, yang spesial untuk itu. ya. Nggak langsung jadi mujizat. Tinggal saya cetak ya berapa eksemplar, cetak yang banyak dengan dalam bahasa yang sama. Itu nggak ada Ya. yang spesial untuk itu. Masalahnya, kenapa dibakar? Ada apa? Something wrong. Ya, ya, saya mah orang jujur deh, jujur. Saya nggak tahu alasannya dibakarnya, maka Nah, itu. kenapa. Itu yang Ya, pertama. Yang kedua, ya, kamu mengatakan Zaid bin Haritsa yang menulis, yang paling pertama kali menulisnya ya. ya. Adakah Zaid bin Haritsa menulis bahwa dia benaran, mengakui bahwa dia yang menulis pertama sekali Quran ini? Nah, masa Nah, tidak sampai ini ke dari sejarah juga teh. Ini sejarah mas saya apa, bener. buku apa? Sejarahnya Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah tebal. Pasti terkenal. Teteh juga tahu pasti meskipun nggak pernah baca. Tunjukin. Teman saya punya. Apanya? Tapi nggak ada itu. Teman saya punya. Eh, Sirah Teteh punya Nabawiyah. kitabnya? Apa teh? Pertanyaan Pak? Mana pengakuan Zaid bin Haritsa yang menulis? Tidak ada pengakuan. Loh, kalau dia nggak ngaku, Nih. Di sejarah tuh kayak gini. Ketika wahyu turun, ini saya jujur, Rasulullah Muhammad bin Abdullah itu orangnya ummi. Ummi itu udah kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Hmm. Ya, kenapa ummi? Karena jika Rasulullah pintar baca, pintar nulis, nanti orang-orang non-muslim mengiranya Quran itu karangannya Muhammad, bukan wahyu Kalau Tuhan. saya tunjukkan bahwa Muhammad itu bisa menulis gimana? Emang ada? Ada ayatnya di Quran. Kamu mondok kan? Iya. Coba kamu baca surah Al-Bayyinah ayat 2. Nah, Siapa yang baca? Al-Bayyinah ayat 2. Muhammad baca. entar dulu. Saya nggak pegang Quran sekarang. Googling. Emang bisa keluar dari ini. Eh. Mau nanti cek ya. Ya. Oke. Ini Quran NU ya. Iya. Kelihatan? Mana yang nomor ayat 2. Ya. Yaitu seorang rasul dari Allah yang membaca Mbak, kan saya tadi Makanya saya nggak ada hubungannya itu. Mbak, saya tadi kan mengatakan Makanya bahwasanya gimana sih? Kamu mondok berapa tahun? saya mondok 10 tahun. 10 tahun masa kau nggak pernah baca Al-Bayyinah ini? Ya saya baca doang, nggak pernah baca terjemahannya saya mah. Nih, Mbak, kan tadi saya udah jelasin di awal pas saya pertama masuk room Siap. bahwasanya ketika wahyu turun itu langsung ditulis. Nah, itu ada ini pelepah kurma di daun kurma yang kering, di batu, di tulang. Nah, itu belum dicatat di buku. Belum dibukukan. Kamu tahu nggak ada hadis juga yang mengatakan bahwa waktu Muhammad mau meninggal, dia minta pena dan kertas mau menulis sesuatu. Terus Umar menolaknya. Jangan, kami udah cukup dengan Quran. Pernah dengar juga hadis ini? Pernah. Ngapain dia minta itu? Mau ngapain kira-kira dia? Nah, beliau ingin menulis wasiat yang mana wasiat itu memang Baca tulis. iya. Ya. Bukan berarti beliau meminta Quran dan pena, beliau yang menulis. Beliau yang orang lain yang beliau menyuruh orang lain untuk menulisnya atas perintah beliau. Siap. Mbak, saya tadi masuk ke rumah bukan untuk berdebat ya, Mbak. Saya mah orangnya cinta toleransi. Siap, makasih Ya. Pak. Ya.
sepupu dari mama saya juga Katolik. Saya rukun-rukun aja. Ini saya cuma ingin menjawab bahwasanya tadi Quran kan katanya masih misterius tuh siapa yang nulisnya. Nah, saya udah jawab. Zaid bin Harithah yang pertama. Yang Sumbernya kedua nggak ada. Utsman bin Affan. Sumbernya nggak ada. Kamu cuma ngomong doang. Ibarat kata kamu ke pengadilan terus ngomong, ah, saya mau melaporkan ini, berapa nomor KTP-mu? Kosong. Iya, iya. Ya nggak ada bukti Iya, tertulis. iya, saya paham maksud Mbak, saya paham. Karena saya kan sekolah pernah aliyah Mbak, madrasah aliyah. Nah, di madrasah aliyah ada pelajaran namanya Kurdis, Quran hadis. Nah, si gurunya itu yang ngejelasin bahwa saya ini yang pertama nulis Al-Quran Haji Zaid bin Harithah, yang nyetusin Umar, yang merintahin Abu Bakar, yang nulis kedua Sayyidina Utsman. Saya langsung dengar dari guru. Gimana saya, maksudnya guru saya datengin gitu. Ada bukunya? Bukunya ada di rumah saya. Buku Quran hadis saya masih ada. Oke. Nggak apa-apa. Nah, Mbak, ini saya mau nanya, Mbak. Boleh. Di Kristen kan ada siapa tuh? Rasul Paulus, siapa tuh? Terus siapa lagi? Nah, itu tuh Rasul Paulus gitu tuh diutusnya setelah Isa atau sebelum Isa? Atau sesudah Yesus atau sebelum Yesus? Sesudah apa sebelum? Sebelum itu apa maksudnya? Maksudnya tuh setelah Yesus diutus, datang Paulus diutus jadi Setelah Yesus Rasul. diutus apa gimana sih? Coba aku belum paham pertanyaannya. Maksudnya gini kan, nih. Kan kalau di Islam, Yesus atau Isa itu nabi. Nah, sedangkan di Kristen kan menganggap beliau Yesus itu Tuhan. Dan juga di Kristen ada keyakinan bahwasanya mengimani Paulus sebagai rasul. Nah, ini Paulus ini tuh hidup di zaman sesudah Yesus atau sebelum Yesus? Hidup di zamannya Yesus. Bahkan Yesus itu menganiaya murid-muridnya. Di zaman Yesus berarti sezaman ya? Ya. Sezaman. Oke. Ini tertulis ya. Langsung saya kasih ya. Kisah para Enggak, rasul Mbak. 9. Enggak, Mbak. Ketika Mbak meyakini Abraham atau Ibrahim nabi kan? kok ke Ibrahim dulu saya mau jelasin Enggak, Paulus. enggak. Misalnya saya, bukan saya sih, seluruh umat muslim dunia tak mengimani Paulus atau Yohanes itu siapa nabi siapalah Kami itu sebagai nggak rasul. peduli. Kami nggak Iya, peduli iya. kamu mau mengimani atau tidak. Tapi Iya. coba kamu buka surah Yasin ayat 14. Apa coba? Tunjukin aja sama tante, saya nggak pegang Quran soalnya. Ya. Utusan yang diutus sama Isa itu bernama Paulus. Tanya ustadzmu. Saya nggak pernah dengar. Kalau kamu punya sirah ya, sirah nabawiyah ya, para nabi-nabi, Paulus itu ada di dalam kitab nabi-nabimu. Kamu anak Saya nggak pesantren kan? Iya, saya anak pesantren, saya akui. Kan? Saya anak pesantren, saya akui. Pertama tanya kepada gurumu ya, ustadzmu, tanya surah Yasin ayat 14 ya, sorry ya. Dua utusan lain, dua utusannya Isa. Itu siapa namanya? Coba lihat tafsirannya. Mbak bisa tunjukin Al-Quran, coba dari situ Kamu akan tunjukin ke kamera. terkaget-kaget. Itu siapa? Dan di dalam sirah nabawiyah jelas itu namanya Paulus. Berarti Paulus itu bukan rasul, berarti dia tuh muridnya Yesus dong. Murid Yesus itu rasul. Gimana Oh, sih? murid 12. Oh, maaf. Hawariun. Jadi ke-12 murid Yesus tuh satu losinya murid Yesus tuh rasul semua. Gini. Pokoknya ini jadi catatan kamu. Nih ya. Surah Yasin. Makanya saya bilang, kalau kamu tidak mengimani Paulus, enggak masalah. Kenapa nama Paulus ada di dalam sirah? Ya. Oke. Ya. Nah, Yasin ayat 14. Oleh karena kedua utusan itu, ada yang menyebutkan bernama Yohanan dan Bulus tidak berhasil melaksanakan misinya. Dikirim lagi seorang yang bernama Syamun dengan tugas yang sama. Ada Paulus di sini. Coba teksnya punten teksnya. Oke. Kamu boleh cek di sirah ya. Kamu tanya nanti. Ya. Oleh karena kedosan itu ada yang menyebutkan misalnya Yohanes di Bulus tidak berhasil melaksanakan. Iya, Quran NU-nya teh Quran NU, Quran NU.
Hah? Quran NU ada? Quran NU boleh, bentar. Ntar dulu saya mau nyari Quran dulu. Bentar. Carilah. Nah, ada tafsirnya tuh. Ini sayang Pak Prof ini di mana nih dia nih? Quran NU dan tafsirnya. Bentar ya. Oke. Nih. Ini Quran NU nih. Arab gini. Ya Mbak. Ini Quran NU. Iya. Woi. Kelihatan? Coba artinya yaitu ketika kami mengutus kepada kedua orang utusan mengutuskan kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga berkata semuanya kamilah orang yang disepadamu. Kamu lihat Yuhana. Oh iya oke. Nah, Boleh. Ya. di dalam sirah Nabawiyah itu jelas banget disebutnya Paulus. Oke. Oh berarti Paulus tuh Rasul. Oke. Sebagai Hawariyun, utusannya Nabi Isa. Nah, makanya saran saya, kamu kan udah mondok nih, ya. Kamu harus baca juga artinya. Iya. Oke. Nah, kamu aja kaget. Saya juga Saya juga setelah ngelihat roomnya ini Kak Agatha, terus Mikana, RK, Elia, saya juga semakin penasaran tuh, pengen mengkaji Al-Quran dan Bible secara mendalam. Bagus. Nah, ya. Terus Mbak ingin bertanya, boleh. Kan Roh Kudus kan dianggap sebagai Tuhan di Kristen. Tadi kamu mau nanya apa tuh tadi? Ibrahim apa? Oh ya, Nabi Ibrahim. Mbak kan mengimani Ibrahim Rasul kan? Abraham, Daud, Sulaiman, terus siapa? Musa sebagai nabi-nabi kan? Nah, begitupun kami sebagai umat muslim juga mengimani mereka sebagai nabi. Cuman ada beberapa nabi yang diakui di Kristen. Bentar. Kamu mengakui mereka sebagai nabi? Iya. Nah, masalahnya mereka ngakuin nggak bahwa mereka nyembah Allah? Kan ajaran. Masalahnya mereka ada nggak menulis kitab dan mereka mengakui mereka menyembah Allah? Itu loh. Kalau kalian mengakui, misalnya kamu ngaku-ngaku, oh aku pacaran Agatha, boleh-boleh aja. Masalah saya ngakui nggak? Belum tentu. Iya. Jadi kalian boleh-boleh aja, sah-sah aja kalian mau nunjuk, oh ini mobil saya, oh ini apartemen saya, ini. Boleh, tapi membuktikannya itu perlu. Oke. Sekarang gini, kalau kamu percaya bahwa Ibrahim, Isa, Musa itu adalah menyembah Allah, kenapa mereka nggak ada yang beragama Islam? Nih, Teteh gimana? Nih, kata agama Islam tuh mulai ada di zamannya Muhammad. Tapi ajarannya agama Islam dong. Iya, saya akui. Karena sebelum agama Islam itu ada Yahudi, Nasrani, baru Islam. Nah, kan Nasrani disebut Kristen tuh sekarang. Yahudi, Nasrani, Islam. Bukan Nasrani dengan Kristen berbeda. Oh, beda dah. Beda. Nah, Islam tuh mulai dinamakan Islam itu di zaman Muhammad. Nah, kami mengimani bahwasanya dari Adam sampai Muhammad, nabi-nabi yang diutus, mereka menyembah Allah. Cuma namanya agama pengesaan, pengtauhidan Tuhan. Bahwasanya Tuhan itu satu. Agama pengtauhidan, kata tauhid aja nggak ada di dalam Quran. Ya, yang mengesahkan Tuhan, maksudnya mah. Oh, itu orang Hindu sana juga Esa Tuhannya. Esa mana orang Hindu? Juga Esa. Tapi apakah bahasa Islam? Orang Hindu tuh lebih banyak Tuhannya, Ganesha, Siwa, Brahma, Wisnu, akeh lah. Oh, berarti kamu belum tahu apa-apa tentang agama Hindu. Oh iya, kalau Hindu saya nggak tahu apa-apa. Nah, saya cuma dewanya itu satu, bermanifestasi menjadi banyak. Tuhan mereka satu. Itu bagi kami umat Muslim tuh nggak masuk akal. Tuhan jadi banyak tuh teh. Loh, sekarang gini, Katzim. Ya. Ini seorang santri. Ya, saya santri. Meskipun sekarang udah lulus. Saya udah lulus sekarang. Apa? Kamu disebut anak emakmu nggak? Ya. Oh, kamu disebut pacar seseorang nggak? Ya.
Kamu disebut cucu orang nggak? Kok jadi Ya. banyak gelarmu? Oh, Kamu gitu. nanti dibilang teman, dibilang ini, dibilang itu, dibilang ini, dibilang ini. Tapi kamu tetap merujuk kepada satu. Itu orang Hindu juga gitu. Oh, jadi Satu. oh, jadi gitu. Oh, intinya tuh Sekarang saya secara tanya, logika. orang Hindu itu beragama Allah nggak? Nah, kalau berarti Iya nggak? kalau Nah, kalau Hindu enggak. jadi definisi kamu mengatakan, pokoknya ajaran mereka mengesahkan Tuhan. Semua orang dengan agamanya masing-masing itu mengesahkan Tuhan, tapi belum tentu Islam. Iya, iya, oke, oke. Oke. Karena saya mengimani nih, Mbak, mengimani. Kita tanya, Ya. kita cari tahu dulu ya. Ah, tentang Isa atau Musa lah. Kamu mau pilih yang mana? Daud? Musa? Musa Abraham? aja, Musa. Musa aja, Musa. Nih, sekarang saya tanya. Musa itu pernah ngaku Islam? Enggak, tapi beliau menyembah Allah. Allah yang mana? Allah yang kami sembah. Oke, sekarang saya tanya. Musa itu orang apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi ngomong Allah nggak? Kan mereka menyembah Yahweh. Apakah Allah disebut Yahweh? Ya. Nah, apakah Allah ganti nama? Apa, Mbak? Apakah Allah disebut Yahweh? Kami kalau saya pribadi ya, Yahudi nyembah Yahweh, terus Kristen salah satunya menyembah Tuhan Loh, Bapa. bentar. Ini kan Iya, di dalam Quranmu dikatakan Musa nyembah Allah. iya. Apakah Musa itu bahasa Arab? Apa? Atau Allah ganti nama dari Yahweh ke Allah? Enggak. Nah, Itu perpindahan Allah pernah bahasa. ganti nama nggak? Bentar dulu, Allah pernah ganti nama nggak? Tidak. Tapi Kalau beliau Allah punya, tidak tapi Allah punya ganti nama, Allah punya harusnya 99 nama. kan gini bang, kan gini. Ya. Semua tadi sesuai dengan klaim kamu, pokoknya bahasa Arab semua di negara manapun. Artinya Allah nggak pernah ganti nama, ya toh? Tetap namanya Ya. Allah. Kemanapun dia, ke Inggris pun dia tetap Allah, kemanapun It's dia okay. tetap Allah. Jadi It's kenapa okay. Musa tidak menyembah Allah? Dia menyembah Yahweh. Katanya Allah nggak ganti-ganti di semua negara. Harusnya di Yahudi sana, di Israel sana, namanya tetap Allah dong dipanggil Musa. Nah, Tapi ini itu bukan. bukan ganti nama. Itu bukan ganti nama, Mbak. Terus? Tapi itu perpindahan bahasa. Oke, kan kamu bilang nggak boleh ganti-ganti bahasa. Semua bahasa Arab. Ya itu mah Sholat itu mau orang Quran. Inggris, Itu mah bahasa itu Arab, mah kan? Quran. Secara Itu mah logika. Quran. Secara Itu logika. Quran. Oke, nggak apa-apa. Makanya saya bilang, kapan hari Musa menyembah Allahmu? Dia nggak pernah menyembah Allah. Bahkan dia nggak bisa berbahasa Arab. Nggak mungkin kan? Atau kita mau bilang Allahmu ganti nama? Jadi Tidak. Yahudi-Yahudian. Kalau Tidak. nama bro, kalau nama kayak kamu, Katzim. Iya. Kamu ke Eropa sana tetap namamu Katzim kan? Ya. Nah, Allah demikian nggak? Ya. Berarti Musa nggak nyembah Allahmu. Mbak. Pasti ingin tahu kenapa saya mengatakan Saya bahwasanya bilang, ngaku-ngaku itu boleh aja. Tetapi dia Enggak, enggak. Oke, Mbak tadi ngasih pertanyaan bahwasanya Musa tuh ngaku bahwasanya nyembah Allah nggak? Oke, saya nggak tahu. Akui bukan nggak mengakui. Saya nggak tahu, sayanya nggak tahu. Cuman di kitab kami di Al-Quran dijelas banget Musa disebutkan sebanyak 130 kali di Quran. Saya nggak peduli itu. Saya juga nanti bikin buku catatan harian Musanya 1000 kali. Itu nggak ngefek. Itu bisa-bisanya aja. Masalahnya itu tadi. Kalau kamu berlogika, Allah itu tidak pernah ganti nama. Sesuai dengan bahasanya, ya harusnya dia tetap Allah. Masalahnya Musa di dalam kitab Tauratnya itu tidak pernah menyebutkan dia menyembah Allah. Kamu tadi udah mengakui Yahweh, Iya. Adonai, Elohim. Nah, ini kan membuktikan bahwa Musa itu tidak menyembah Allah SWT. Jangan dipaksa, nanti sakit. Nggak, oke, nggak apa-apa Mbak berkesimpulan seperti itu. Tapi kami Saya nggak menilai berkesimpulan, saya bernalar. Iya, begitulah. Tapi saya pribadi ya, mungkin umumnya untuk umat muslim, bahwasanya Musa itu hamba Allah. Lah kenapa? Karena udah jelas banget di Quran dijelasin bahwasanya Musa itu utusan Allah. Di Quran udah jelas banget, Iya, 130 itu pasti Musa kali. orang Arab, bukan Musa orang Yahudi. Ya udah, oke. Sekarang lanjut pertanyaan saja Mbak. Ini saya bukan untuk berdebat ya, ingin Gak apa-apa, tahu aja santai. tentang Kristen. Roh Kudus kan dianggap Tuhan tuh sebagai di Kristen. Nah, di Islam juga ada istilah Roh Kudus tuh ada di Islam.
Di Quran juga ada. Nah, Roh Kudus yang di Islam yang dimaksud Islam itu ialah malaikat Jibril. Nah, saya ingin bertanya, Roh Kudus tuh siapa sih di Dalilnya, Kristen tuh? dalilnya yang mengatakan Rohul Kudus di dalam Islam itu, di dalam Quran itu adalah Jibril. Karena Jibril itu lain. Nah, Saya udah punten baca Al-Quran di saya Al-Baqarah. saya nggak bohong ya, Mbak. Saya jujur nih. Nggak bohong. Iya, saya jujur. Saya lupa ayatnya. Yang penting ada kalimat biruhil kudus di Al-Quran. Dalam kurung di terjemahan itu Jibril, malaikat Jibril. Kalau Nah, Mbak cari di Google juga siapa Roh Kudus dalam Islam, pasti jawabannya Jibril di Google. Yakin ya. saya. Jadi Jibril itu malaikat atau apa? Malaikat. Oke, malaikat. Kenapa dia disebut Rohul Kudus? Nggak tahu. Ya, malaikat itu berbeda dengan Rohul Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah, Iya. nafasnya Allah. Kalau di dalam iman Kristen, makanya saya bilang kalian ini ada narasi. Nah, ini jadi pertanyaan sebenarnya, tanda tanyanya ke Usman tadi yang bakar-bakar tadi. Makanya kalian ini bingung menerjemahkan Ruhul Kudus itu siapa. Coba kalau nggak dibakar, kan jadinya ketahuan mana yang benar mana yang enggak. Karena gini, terjemahan atau tafsiran tiap penafsir itu beda-beda. Ada tafsir Kemenak lain, tafsir Tahlili lain, tafsir Qurtubi lain. Nah ini, andai tidak dibakar, kalian akan tahu Quran yang benar itu yang mana. Masalahnya kan ini ditutupin terus. Nggak ada yang tahu. Bahkan penulis Quran hingga detik ini yang kamu katakan si Zaid lah, si Usman lah, siapalah, itu pun itu baru prediksi. Kalau kayak kitab saya ini kan jelas. Matius menuliskan Injil Matius, Markus demikian, Yohanes. Nah, itu bagi kami umat Muslim juga aneh, Mbak. Jadi murid-murid Yesus yang 12 ini kan yang namanya Paulus, Markus kan menulis Bible kan. Nah, berarti secara tidak langsung bahwasanya Bible itu nggak asli dari Tuhan. Kami tidak mengimani ya kitab kami itu kayak modelan Al-Quran yang dicicil. Ada kasus dia ke gap, misalnya ke gap Muhammad, ke gap sama babunya lagi berhubungan ya, di surah At-Tahrim ayat 1-5 turun ayat. Ya, itu namanya asbabun nuzul. Itu namanya asbabun nuzul. Nah, kitab kami tuh nggak kayak kalian itu, ibaratnya ya, sorry ya, ini saya analogikan ya. Saya ke dokter, saya nyeri ini, tulis resep. Ini saya katakan demikian. Tetapi kitab kami itu adalah kesaksian para nabi dan para rasul tentang satu orang, yaitu namanya Mesias, yaitu Yesus. Makanya tadi kan udah kau mendengarkan, Musa itu menuliskan tentang Yesus. Ya. Ayub itu menuliskan tentang Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua itu menuliskan tentang Yesus. Mereka melihat, menyaksikan dengan mata kepala mereka. Lalu mereka tuliskan. Makanya kitab kami ini adalah kitab kesaksian. Apa yang mereka raba, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat, itulah yang menjadi dasar kesaksian mereka, lalu mereka tulis dan mereka ajarkan. Ya. Nah, itu kan jelas. Karena apa? Tuhan Yesus itu datang kepada mereka. Tuhan Yesus itu datang kepada Abraham. Tuhan Yesus itu datang kepada Musa. Tuhan Yesus itu datang kepada Ayub. Makanya mereka menuliskan. Karena Tuhan itu langsung berinteraksi dengan nabi-nabi. Gitu. Nah, sementara kitabmu ini jelas berbeda. Jadi jangan dipaksakan cara jadinya. Nah, saya juga nggak tahu. Tadi kan kamu sudah menjelaskan ya. Diturunkan Iqra, ya kan. Terus dihafal, dikasih. Terus diinisiatifkan untuk dikumpulkan. Nah, ini jadi rancu gitu. Jadi apakah Allah tidak bisa langsung bertemu dengan? Nah, ini Mbak, saya juga udah belajar sejarah penurunan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan dua macam. Yang pertama berangsur-angsur atau dicicil, yang kedua langsung sekaligus satu Quran. Dan itu yang sekaligus satu Quran itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Nggak tahunya tahun berapa saya nggak tahu. Terus Al-Quran berangsur-angsur itu diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Saya tanya, yang Quran yang secara utuh diturunkan itu Quran apa namanya? Surah apa? Semua dari Al-Fatihah sampai Anas, cuman bentuknya masih hafalan, masih ucapan Jibril ke Muhammad, belum buku. Astaga. Inilah saya bingung. Ya, Lailatul Qadar. Ya. Qadar.
Nah, itu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar diturunkan Oh, Al-Quran. saya tahu. Nah, itu Quran yang apa? Yang mana yang diturunkan? Ya, itu Al-Quran yang sama yang diturunkan berangsur-angsur itu. Tuh. Jadi Lailatul Qadar itu yang mana? Yang pertama sekali surah apa? Yang Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Itu turun langsung. Langsung. Oke. Sedangkan yang berangsur-angsur, iya tadi ada asbabun nuzulnya, ada kejadian ini turun ayat, kejadian ini turun ayat. Jadi umat Islam tuh tahu ini ayat ini tuh kegunaannya untuk apa, asbabnya, sebab-sebabnya dari Kamu apa. pernah ngeliat orang kesurupan nggak? Sering, bahkan saya ikut pelatihan cara menanganinya. Ya, orang kesurupan itu ngomongnya ngelindur nggak? Ya, Nah, kamu nggak curiga itu juga adalah kesurupan? enggak curiga sama sekali. Oh, apa? Salah. Gimana? Saya lagi ada motor tadi lewat. Ya udah, nggak apa-apa lah. Skip aja gitu. Ini nggak apa-apa, saya hargai memang begitu keimanan kalian gitu kan. Tapi yang mau saya lebih dalam lagi. Berarti semua Quran ini hanya diberikan kepada Muhammad. Iya, enggak, karena beliau adalah Sayyidul Makhlukat, Oke. karena beliau yang paling sempurna. Cuman iya aja, saya cuma begitu aja. Iya, Jadi bagaimana cara Muhammad ini memvalidasinya? validasi itu apa? Punten. Kan kata kamu kan dituliskan. Iya. Kamu bilang dia buta huruf. Oh iya, itu pertanyaan ini yang saya tunggu dari tadi. Setiap ayat Al-Quran yang turun, beberapa ayat kan ditulis tadi saya di batu, di papan, di kulit pelepah kurma atau Mari kita apa. berlogika, Bang. Nah, Bagaimana cara menulis di dalam pelepah kurma? nah itu ketika ditulis tadi, kan yang nulis Zaid bin Harisah nih. Apa medianya? Gak tahu, mungkin arang atau nggak tahu apa, saya nggak tahu, atau mungkin nggak tahu. Nggak tahu Karena gini, saya. Bang ya. Karena Saya gini. nggak tahu. Saya kasih tahu sedikit ya. Kitab kami ini di kanon abad keempat, belum abad ketujuh, belum ada Islam. Ya, Ini abad keempat sudah dalam bentuk tulisan seperti ini. buku ya, oke. Iya. Kenapa di zaman kalian itu zaman kayak penurunan downgrade Iya. teknologi? Ah, nggak tuh, mungkin di daerah Arab, di Jazirah Arab belum ada kertas, mungkin belum ada kertas. Impor dong. Impor dari. Nah, tadi tuh yang ditulis sama Zain bin Harisati kan setiap Quran turun kan didikte tuh sama Rasulullah, sama Nabi Muhammad, didikte sama Zaidah, ditulis. Kemudian setelah ditulis itu benar-benar diperiksa. Ini sok baca lagi yang kamu tulis, kamu khalisah, dibacakin lagi. Jadi benar-benar kalau benar-benar udah 100% sama valid baru disimpan di ruangan Rasulullah. Nah, itu gitu. Makanya ketika di zaman Abu Bakar ditulis kembali satu buku, itu tuh yang tadi Quran tadi itu dikumpulin semua, yang berupa tulang apa itu dikumpulin, diselerasakan sama hafalan beliau. Hafalan siapa? Apa? Hafalan siapa? Muhammad. Ya, hafalan Abu Bakar, hafalan Zaid bin Harisah, Umar bin Khattab, kan mereka semua hafal Quran. Hafal. Jadi sama nggak nih hafalan Umar, Abu Bakar, siapa tadi, Zaid, sama tulisan-tulisan yang tadi tulis tuh sama nggak? Nah, Pertanyaan setelah saya sama, gini. Pertanyaan apa? saya gini. Media apa yang digunakan menulis berulang? Nah, saya nggak tahu, kalau di medianya nggak tahu saya. Oke. Harusnya pakai perkamen, papirus ya. Di zaman di abad ketiga sebelum Masehi aja udah pakai papirus. Ya mungkin ya itulah sulit mungkin di sana ya. Ada lagi yang mau kamu tanyakan mungkin tentang iman Kristen? Saya hargai itu pertanyaan. Ada pertanyaan. Kenapa? Aduh, agak macet-macet, Bang. Sinyalnya lemah, Bang. Sinyal lemah, Mbak. Aman, ini udah aman. Tapi kamu kenal sama Allah gitu? Menyembah Allah ini kenal gak sih? Ini sorry ya, kita ngobrol santai aja ya. Iya, saya ngobrol santai, saya nggak ada niatan debat sama sekali, nggak ada teh. Iya, Saya cinta toleransi. Karena Bang Kat Zim ini orangnya jujur ya. Kamu menyembah Allah, kamu mengenal sama Allah. Kenal Allah. Iya, mengenal. Oke. Allah itu kan satu. Iya, Apalagi oke. kamu anak
Pesantren ya, santri ya. Udah mau lulus lagi ya. Berapa Iya. tahun nyantri? 10. Wih, ini dari kecil ya? Apa? Dari kecil berarti ya? Saya dari kelas 3 ke kelas 4 SD gitu ya. Wah, luar biasa. Mantap. Semoga nggak ada bullying ya di pesantrenmu ya. Di pesantren saya nggak ada bullying, Mbak. Aman, aman. Baik, baik. Tapi bukan berarti di pesantren-pesantren yang lain ada bullying. Jangan mengecap semua pesantren buruk. Ya. Saya nggak mau ke situ. Ya, oke. Kamu kan mengenal Allah itu adalah Esa. Ya. Tuh. Boleh saya tahu satunya itu yang seperti apa? Yang satunya, yang ini penjelasan dari butuh dalil Quran atau butuh penjelasan saja? Penjelasannya juga harus berbasis Quran dong. Nggak Oke. boleh asal kita nggak boleh asal menjelaskan tetapi tidak ada Oke. dalilnya gitu. Saya ngambil Tapi dari surah apa? Saya ngambil dari surah ke 112 dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas. Qul udah huwallahu biasa ahad. itu. Ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah dia itu Tuhan, katakanlah dia itu Allah yang satu, yang tunggal. Bukan satu, tapi tunggal, Esa. Kenapa saya ngomongnya nggak satu? Karena jikalau satu itu bisa dibagi. Jikalau Tuhan itu satu masih bisa dibagi. Entah itu 2 atau 3. Kalau tunggal udah tidak bisa dibagi, tidak bisa ditambah, itu tunggal, Esa. Tunggal itu Terus artinya tunggal itu apa ya artinya? tunggal itu maha satu. Satu-satunya. Satu-satunya, maha satu. Allah itu tidak berwujud manusia, tidak, pokoknya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Oke. Itu yang diajarkan kami, itu akidah kami. Hmm. Jikalau ada berlintas di pikiran manusia Allah itu seperti ini, itu salah, pasti salah. Karena Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Jadi itu Allah kalau tidak sama dengan ciptaannya. Atau ya, ciptaannya yang tidak sama dengan Allah. bisa seperti itu. Nah, yang benar itu. Jikalau nih orang-orang menganggap Allah itu cahaya, itu salah. Karena tidak sama dengan cahaya. Cahaya itu ciptaan. Hmm. Ya, Pernah baca An-Naml ayat 7 sampai 9? coba apa maksudnya itu artinya? Ada uran. Nah, Musa di sini bertemu dengan Allah dalam rupa api. Tadi kamu katakan Berupa api, tidak menyerupai ciptaannya. berupa api. Api atau cahaya? Api. Saya baru dengar. Oh, kamu belum pernah baca An-Naml ayat 7 sampai 9? Kalau baca, saya mah baca Quran, cuma nggak baca terjemahannya. Saya nggak baca terjemahannya. Oh, sangat disayangkan. Saya baca terjemahan itu dari Quran aplikasi di HP. Ini kan Coba si Kat Zim ini kan kayaknya pinter ya. Saya yakin kamu orang pinter. Nih ya, saya bantu bukakan ya. An-Naml Iya. ayat 7 sampai 9. Kita pakai Quran NU ya. Iya. Teteh masih mending pakai Quran NU teh. Hah? Teteh masih mending pakai Quran NU. Pas dulu saya masuk ke roomnya si RK itu nggak tahu si RK pakai aplikasi Quran apa. Itu artinya tuh terjemahannya nggak sesuai sama Quran kami. Si RK itu. Saya juga punya Quran cetak kalau mau. Cuman kan capek nyariin ayatnya ini. Saya Iya. Lagian Mbak kan gak punya wudhu, pegang-pegang Quran kami. saya ini enggak, saya udah mandi, saya udah bersih. Saya bersih. Enggak, Mbaknya wudhu, niat enggak? Niat apa tuh? Niat sholat. Karena kalau wudhu dalam Islam itu, Mbak, wudhu dalam Islam itu syaratnya harus Islam. Syarat wudhu harus Islam. Berarti Nah, saya makanya kan wudhu ya. iyalah, saya juga nggak tahu Kak hukumnya non Islam pegang Quran, saya belum tahu. Ya, karena saya beli di Gramedia juga itu dipegang-pegang orang kan, ya kan. Iya. Ini kan buku, Mbak, ini kan buku Allah ya. minimal Mbak nggak lagi haid kan? Enggak, saya lagi ngobrol sama kamu. Oke. Silakan. Ingatlah ketika musuh berkata pada istrinya, sungguhnya aku melihat api, aku menemukan sesuatu tentangnya. Oh, ini tahu. Ya. Kisah-kisahnya Kan ini tuh. api, ini ayat 8. Nah, oke. Untung Mbak ngasih ayatnya. Tadi dulu ini ayat yang ini. Ini 9. Maka mana yang 9? Oke, ini kan dia yang melihat api. Ini
ke-8-nya nih baca. Loh, kok ini ayat yang berapa ini? Oh, Nah, satu. oke. Saya tahu tahu yang ini tahu Mbak. Nah, Maksudnya. coba. Kamu udah paham? Nih, Ya. jadi ketika Nabi Musa itu pergi ke gunung tuh kemana gitu ya, malam-malam, itu beliau itu pas pertama kali diangkat jadi rasul di situ. Nah, ketika pertama kali beliau naik ke gunung itu gunung apalah, beliau tuh melihat sesuatu yang aneh. Tiba-tiba ngelihat api gede banget nih membara. Ketika dideketin tuh ada suara, enggak tuh suara gaib gitu dari mana itu asalnya. Nah, kamu tahu suaranya itu seperti apa? Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Tuhan. Nah, itu. Nah, itu kan iya, iya, itu kan bukan berarti Allah itu api yang tadi dilihat Musa. Loh, api itu yang berkata seperti itu yang didengar dari situ kan asal suaranya. Bukan dari apinya, Mbak. Dari mana? Nggak tahu tiba-tiba ada suara. Yang penting bukan Oh. apinya. Yang penting bukan apinya, oke? Kalau kita lihat ya di dalam kitabnya orang Yahudi ya, kitab Taurat. Ya. Itu memang Musa juga melihat api. Api itu ada di dalam semak yang Ya. tidak terbakar semaknya. Nah, di situ juga Allah menampakkan diri Tidak kepada Musa. ingat mas. Nah, Semak. Allah menampakkan diri dengan Musa dalam rupa api. Itu Yahudi. Itu Yahudi. Ya, itu Yahudi dan Kristen. Itu dia Yahudi bukan Kedengeran suara. Islam. Di Islam tadi nggak ada lima. Oke, tadi kamu beriman kepada Musa Yahudi. Tadi kan kamu beriman kepada Musanya Yahudi. Tiba-tiba di dalam Quran menjadi berubah. Apa jangan-jangan ini dibakar karena berubah? Hah? Halo, Kat Zin? Tidak. Anak-anak kami benar. Iya ya. Nah, Kami tuh benar-benar yakin bahwasanya Quran itu 100% autentik asli. oke, otentik asli walau nggak tahu ya sumbernya dari mana ya.